Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai, eee, konstruktor overloading pada Java. Jadi, kita ingat kembali bahwa konstruktor adalah sebuah metode yang tidak memiliki tipe nilai balik apapun. Sebuah konstruktor itu akan dieksekusi ketika, eee, kita mendeklarasikan, objek dari suatu kelas ya. Nah, eee pada Java sendiri, kita mengenal istilah konstruktor overloading. Nah, konstruktor overloading ini adalah sebuah teknik untuk menggunakan lebih dari satu konstruktor pada kelas dengan, parameternya sebagai pembedanya ya. Jadi, semisal saya ingin membuat 2 buah konstruktor pada sebuah kelas. Nah, nama konstruktor kan harus sama dengan nama kelasnya, ya kan? Jadi yang menjadi pembeda antara kedua kelas ini adalah parameternya. Baik itu dari jumlah parameter dan tipe data dari parameternya. Nah, langsung saja kita ke program. Pada package, di program ini saya memiliki, package bernama Java Fundamental 1, teman-teman silakan menyesuaikan. Nah, di package ini kita coba buat, sebuah kelas ya. Ya, coba kita beri nama siswa, oke. Maaf, mmm, kemudian di kelas siswa ini kita coba, membuat beberapa metode dan konstruktor ya. Maksud saya konstruktor pada kelas ini. Pertama-tama kita deklarasikan dulu sebuah variabel integer id, koma, string nama, koma, kemudian, eee, apalagi ya? Usia usia, titik koma. Nah, sekarang kita buat konstruktor yang pertama, siswa. Parameternya kita beri nama, integer i, koma, string n. Nanti kita lihat fungsinya apa ya. Id sama dengan, i. Jadi, variabel id akan menerima nilai, dari parameter i ya nantinya. Kemudian nama akan menerima nilai dari parameter n. Oke, kemudian kita buat konstruktor lainnya, public siswa, jadi sama ya namanya. Yang membedakan nantinya adalah, parameternya. Oke, sekarang kita bikin integer i, koma, string n, koma, integer a. Nah, sama seperti di atas, id kita, isikan dari nilai parameter i, kemudian nama dari parameter n, kemudian usia dari parameter a ya. Oke, biar rapi saja ya. Oke, selanjutnya kita membuat satu metode biasa. Ini untuk pembeda saja agar teman-teman, bisa lebih mudah memahami. Kita membuat, sebuah metode public void. Kenapa kita pakai void? Karena, metode ini nantinya tidak mengembalikan nilai ke fungsi pemanggilnya. Tampilkan. Maaf. Oke, kemudian sistem, ini kita tampilkan saja ya, id plus, i plus kita kasih spasi ya. Oke, nama, kasih lagi plus
Sia. Oke ya. Oke. Ini untuk, kelas siswa ya. Jadi kelas main dan kelas siswa ini masih dalam satu, package di project ini. Nah, kita kembali ke main.java. Nah, di main.java kita coba membuat, eee, objek ya, objek disertai dengan argumen. Kita akan melihat apakah, eee, konstruktor tadi bisa dikenali atau tidak dengan, melihat, parameternya ya. Coba kita buat siswa S1, kita kasih S1 saja, sama dengan nama objeknya S1, kemudian new siswa, parameter yang pertama kita kasih 111, kemudian namanya kita beri, Budi misalnya ya. Kemudian kita buat objek yang kedua, siswa S2. Jadi siswa ini kelas, kemudian S2 ini adalah objek. Ini new siswa siswa, kemudian ini parameternya, ID, oke. Kemudian namanya nih, Kentara nih, alumni tahun 90-an. Oke, kemudian 25 ya, usianya 25. Nah, ini kalau kita lihat, ini, objek ini merujuk kepada kelas yang sama, tapi parameter, argumen yang dikirimkan berbeda ya. Ada yang hanya menggunakan 2 argumen, ada yang menggunakan 3 argumen. Kemudian, ya kita coba tampilkan ya, S1 tampilkan. Oh, sorry, 1, kemudian, S2 juga ya. Nah, karena kedua objek ini merujuk pada kelas yang sama, maka, tentunya, metode yang diakses juga bisa sama ya. Sekarang kita coba run. Oh, ada yang error di sini. Oh, titik komanya ya. Sekarang kita coba run ya. Kita coba run. Saya coba berikan di sini, kita run pakai debug ya, biar jelas kayaknya. Ouch. Coba tampilkan, oke, kita run. Oke, kita lihat di sini, mana kita step ini prosesnya baru sampai di sini, ini belum dieksekusi. Sekarang kita lihat ketika baris ke-6 ini dieksekusi, apa yang terjadi? Terlihat, mana variabelnya? Ini kok nggak ada variabelnya yang muncul ya? Oke, kita lihat dulu. Oke. Nah, ketika kita lanjut misalnya, nah pada saat, baris ke-6 ini dieksekusi, maka secara otomatis konstruktor pada siswa.java akan dieksekusi juga. Yang mana yang akan dieksekusi? Konstruktor yang akan dieksekusi adalah konstruktor pada baris ke-8 hingga ke-11. Kenapa? Karena, melihat dari jumlah parameternya, konstruktor yang sesuai dengan, pembentukan objek di kelas main ini dengan, 2 argumen adalah, eee, konstruktor, yang ini ya. Jadi bukan yang ini. Jadi yang akan dieksekusi adalah bagian yang ini. Kemudian, eee, ketika kita lanjut, maka yang akan dieksekusi untuk, objek ini adalah
konstruktor di kelas siswa di baris 13 hingga 17. Mengapa demikian? Karena dilihat dari jumlah parameternya dan argumen yang dikirimkan ada 3, maka eee, konstruktor inilah yang akan dieksekusi ya, sesuai dengan jumlah parameternya. Jadi itu caranya, eee, compiler akan membedakan, konstruktor konstruktor mana yang dimaksud ketika suatu objek itu deklarasikan atau dibentuk. Kemudian di baris ke-8 ada perintah untuk, perintah pemanggilan metode tampilkan untuk objek S1, begitupun di baris ke-9 ada perintah untuk memanggil metode tampilkan untuk objek S2. Jadi kedua objek ini bisa mengakses metode tampilkan karena mereka mengakses kelas yang, dibentuk dari kelas yang sama. Namun hasilnya nanti tentu akan berbeda sesuai dengan, masing-masing objek. Ya, kita lihat. Nah, di sini sudah tampil, ya kan? 11. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk, perintah S1 tampilkan, yang ditampilkan adalah 11 Budi 0 ya. Kenapa 11 Budi 0? Karena jika kita lihat di metode tampilkan itu ada 3 variabel yang akan ditampilkan yaitu ID, nama, dan usia. Sedangkan pada konstruktor yang pertama yaitu siswa yang dieksekusi oleh perintah baris ke-6 dalam hal ini pembentukan objek S1 itu hanya mengirimkan 2 argumen. Sehingga yang dipilih adalah konstruktor yang ini. Nah, secara otomatis di sini kan yang terisi hanya variabel ID dan nama. Tidak ada variabel usia, sehingga ketika usia akan dicetak, yang tampil adalah 0 ya. Kemudian, pada perintah baris ke-9 itu ada objek S2 dot tampilkan. Nah, S2 tadi kan dia mengirimkan 3 argumen ya, sehingga konstruktor yang menerima adalah konstruktor dengan 3 parameter ini ya. Jadi ingat bahwa parameter itu adalah, variabel yang, pada fungsinya ya atau pada metode, sedangkan argumen itu adalah nilai yang dikirimkan ke metode tersebut. Nah, jika kita lihat jumlah argumen yang dikirimkan dari, objek pembentukan objek S2 tadi, itu ada 3, yaitu ID, nama, dan usia. Sehingga ketika ini, kelas ini dieksekusi untuk pembentukan objek, konstruktor yang digunakan adalah konstruktor yang ini. Sehingga nilai I masuk ke ID, N masuk ke nama, dan A masuk ke usia, ya. Oke. Jadi urutannya sesuai ya, sesuai, tidak terbalik-balik. Jadi, argumen pertama masuk ke parameter yang pertama, argumen kedua masuk ke parameter yang kedua, dan argumen ketiga masuk ke parameter ketiga. Nah, kemudian sehingga ketika pada kelas main kita memerintahkan untuk menampilkan objek dari S2 dengan menggunakan, metode tampilkan pada objek S2, maka yang ditampilkan adalah 22, 222, ANI 25. Kenapa? Karena ini tadi, konstruktor ini telah menerima nilai berdasarkan jumlah argumen tadi kan. Sehingga nilai ID, dapat ditampilkan, nilai nama ada, dan nilai usia ada. Itu diperoleh dari sini. Integer A masuk ke variabel A masuk ke, usia, ya. Jadi itu, cara untuk melakukan, method overloading, konstruktor overloading maksud saya, pada Java. Sama halnya sebenarnya ketika kita ingin melakukan method overloading pada Java. Jadi perbedaan metode dan konstruktor hanya, terletak pada, eee, proses eksekusinya. Jika dia konstruktor, maka dia dieksekusi secara implisit, sedangkan jika dia metode, maka dieksekusi secara eksplisit. Kita harus, membuat perintah untuk memanggil metode tersebut. Kemudian pada konstruktor, nama nama metodenya harus sama dan tidak memiliki tipe nilai balik apapun. Jadi void itu termasuk juga ya, void itu artinya tanpa nilai balik, ya kan?
Jadi, termasuk void itu, jika di konstruktor maka kita tidak boleh menggunakan void, tidak boleh menggunakan integer dan seterusnya, tipe nilai balik apapun. Sedangkan jika kita menggunakan metode biasa maka harus, ada tipe nilai baliknya, entahkah dia void, tidak mengembalikan nilai, ataukah mengembalikan nilai dalam bentuk integer, float, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk, konstruktor overloading. Saya harap, teman-teman, yang baru dalam, pemrograman bisa lebih mudah memahami. Eee, jika, informasi yang saya berikan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Mmm, jangan lupa juga, jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar, nanti akan coba saya rangkum setiap pertanyaan ada dan saya akan coba untuk jawab. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.